kita akan lanjutkan lagi untuk bentuk yang kompleks yang lain. Tadi kita udah belajar ketika amplitudenya itu enggak satu ya, angka lain ya. Sekarang akan kita coba kalau misalkan nilai K-nya itu bukan satu. Jadi misal saya punya contoh soal seperti ini. Saya punya contoh soal seperti ini, Y sama dengan katakanlah cos 2x. Y sama dengan cos 2x. Nah, nanti berarti di sini nilai K-nya adalah 2, berarti periodenya adalah 360 derajat dibagi 2 atau 180. Jadi dia hanya perlu 180 derajat untuk menempuh satu gelombang. Oke, ini nanti akan kita buat dulu tabel sudut istimewanya biar kita punya titik bantunya. Oke, untuk X dulu ya tadi ya. Kalau X-nya itu mulai dari 0, 30, 60, 90, 120, 150 dan seterusnya. Jadi Pak, apakah kita harus menggunakan titik-titik yang lengkap dari 0 dan seterusnya? Itu sebenarnya tidak terlalu diperlukan ya. Coba kalau misalkan di sini nanti akan saya rubah saja. Jadi saya akan membuat titiknya itu yang mudah aja. Misalkan saya hanya pakai 0 derajat, 45 derajat, terus berapa? 90 derajat, terus berapa? 135 derajat, terus 180 derajat, terus 225 derajat, terus ini berarti 270 derajat dan seterusnya ya, sampai dia nanti 360. Jadi saya pakai kelipatan ini ya, jadi kelipatannya 45 derajat boleh. Ini mau pakai kelipatan 30, mau pakai kelipatan 45 boleh. Jadi pakailah sudut-sudut istimewa yang sudah pernah kita pelajari. Oke, jadi akan kita cari ya. Ini bedanya. Ketika yang tadi yang Y sama dengan 3 sin X, itu yang dikali adalah nilainya. Tapi kalau yang ini adalah sudutnya. Jadi ini kan X. Kita yang dicari adalah 2X. Yang dicari adalah 2X. Berarti kita cari dulu 2X. Berarti 2 dikali X. X-nya tadi ini. Berarti ini dikali 2 dulu. 0 derajat kali 2, 0, 45, 90. 190 jadi berapa? 90 jadi 180. 135 jadi 270. 180 jadi 360. 225 jadi 450. 270 jadi 540. Jadi seperti itu bedanya. Nah, kalau setelah itu barulah kita cari nanti nilai cos 2x-nya. Cos 2x itu berarti cos sudut yang atas ini yang kalian pakai. Jadi yang kalian pakai itu yang ini. Yang kalian pakai untuk mencari nilainya itu yang ini, yang sudah dikalikan dengan 2. Jadi cos 0 adalah 1, cos 90 adalah 0, cos 180 min 1, 270 0, 361, 450 berapa? Ya, 450 berapa? Jadinya. Berarti nanti kalian bisa menggunakan sudut-sudut relasi ya. Kalau 450 itu berarti 360 derajat ditambah berapa gitu, yang pakai N itu kalau udah berapa putaran itu. Berarti kan ini sama aja 360 ditambah 90. Berarti sama aja kita ngitung cos 90 yaitu 0. Lalu 540 itu berapa? 540 itu 360 sama 450 berarti selisih 90 ya. Berarti ini sama aja 180 atau min 1. Nanti silahkan dibuka lagi untuk relasi sudut ya yang lebih dari 360 derajat. Oke, kalau sudah, ini udah ada tabelnya, kita akan coba gambar. Kita akan gambar lagi grafik untuk fungsi cos 2x. Nah, nanti akan saya gambar juga dua grafik ya antara cos x dan 2x ya. Nanti kalian tahu bedanya. Sama ya, kita nanti bentuk dulu bidangnya. Nah, bidangnya di sini kita pakai yang mana, Pak? Yang 0 derajat, yang x atau 2x? Yang di sini kalian tetap makainya yang paling atas. Jadi yang kalian pakai yang ini. Yang atas ya, yang rombongan atas ini. Bukan yang bawah sini. Ini hanya untuk mencari nilainya. Nilai dari 0, 45, 90. Nilai untuk mencari X-nya. Ini untuk 2X. Jadi untuk menggambar tetap pakai yang atas, yang X ya. Nah, inilah yang menjadikan materi grafik fungsi trigonometri ini menjadi sedikit lebih rumit ya. Oke, akan kita coba. Jadi sini nanti kita pakai 45 ya. Berarti 90, 135, 180, 225, 270, 300 berarti ada 315 ya. Nanti di sini ada 360. Kelipatannya adalah kelipatan 45. Kita akan gambar dulu. Ini berarti nanti nilainya ada 1, ada 2. Yang sini nanti juga min 1, min 2. Nah, oke, akan kita coba gambar dulu yang Y sama dengan cos X. Jadi saya mau gambar Y sama dengan cos X dulu biar kalian tahu bedanya antara cos 2X dan cos X. Cos X itu ketika dia 0 derajat di sini ya, itu ada nilainya 1 berarti di sini. Ya.
Ketika nanti dia 45 derajat dia kan setengah akar 2, berarti di tengah-tengah sini ya nanti ya. Terus ketika dia 90 adalah 0. Ketika nanti 180, ketika 135 sama ya, berarti seperti 45 tadi. Jadi ketika 180 dia ada di min 1, 205 ada di tengah-tengah sini. Oke, saya perbaiki dulu gambarnya biar mepet aja ini ya. Jadi di sini nanti 45, 90, 135, 180, 225, 270, 315, 350. Jadi ketika cos X ya, ini kita bahas cos X dulu. Ketika 0 derajat dia nilainya ada di 1 sini. Ketika 45 berarti ada di setengah akar 2, berarti kira-kira nanti di sini ya. Ketika 90 derajat dia 0. Lalu ketika 135 di tengah-tengah juga. Ketika 180 dia min 1. Ketika 225 di sini ya. Jadi di sini itu ada setengah akar 2. Di sini juga sama, ada min setengah akar 2. Lalu ketika 270 dia 0 di sini ya. Lalu ketika 315 dia naik lagi di setengah, 360 dia ada di 1. Jadi ketika dihubungkan itu bentuknya nanti seperti ini. Bentuknya nanti seperti ini. Ini untuk yang Y sama dengan cos X. Nah, akan kita gambar untuk yang Y sama dengan cos 2X. Nah, kita juga makanya sama ya, sudutnya tetap pakai yang atas ini. Untuk 0 derajat dia akan bernilai berapa itu untuk cos 2X? Lihat di sini. Jadi sudutnya pakai yang atas, tapi nilainya pakai yang bawah. Kenapa ini nggak dipakai? Ini hanya untuk mencari nilai ini aja. Jadi ini sebenarnya tidak wajib ya. Ini boleh dihilangkan, tidak wajib. Jadi kalian tulis di coret-coretan saja itu boleh. Jadi kita pakai yang ini ya. Ketika 0 derajat dia ada di 1. Ketika 0 derajat dia ada di 1. Itu juga sama ya. Ketika yang cos X tadi juga sama, ketika 0 derajat dia ada 1. Di sini berarti juga sama. Lalu ketika 45 derajat dia nilainya malah 0, berarti ada di sini. Ketika 90 derajat dia nilainya ada di min 1. Berarti ketika 90 di sini. Ketika 135 malah di 0. Berarti di sini ya. Ketika 180 dia ada nilainya di 1. Ketika 225 dia nilainya ada di 0. Ketika 270 nanti dia nilainya ada di min 1. Ketika 315 dia ada di 0 ya. Nah 315 kali 2 itu berapa? 630. Jadi dia ketika dia 360 nanti berarti nilainya ada di berapa? Ada di 1 lagi. Jadi kita hubungkan ya. Jadi nanti bentuknya seperti ini. Nah, jadi ada 2 grafik ya. Saya hapus dulu yang ini tadi. Ada 2 grafik. Yang pertama yang hitam yang bawah ini untuk Y sama dengan cos X. Lalu yang hijau ini naik, ini sama dengan Y sama dengan cos 2X. Kalau yang ini tadi cos X, kalau yang bawah cos 2X. Jadi bedanya itu ya. Nah, Pak kok ini lebih dari 1 gelombang yang hijau? Iya, kenapa? Karena kita gambarnya sampai 360 derajat. Padahal kita tahu Y sama dengan cos 2X itu K-nya adalah 2. Sehingga periodenya adalah 180 derajat seperti ini. Periodenya 180 derajat dan dia cukup di 180 derajat ini, garis yang sini. Nah, dia udah mencapai 1 gelombang dari puncak ke puncak. Tapi karena di sini gambarnya sampai 360, makanya dia panjang lagi. Nah, jadi seperti itu rumitnya ya. Nah, jadi kita sudah pada kali ini kita udah belajar tentang grafik fungsi trigonometri yang mulai dari yang dasar hingga yang sedikit kompleks. Nanti kalau kalian masih bingung, ada kesulitan, bisa tuliskan nanti di kolom komentar dan akan saya bahas lagi dengan video. Mungkin akan saya share lewat Google Classroom saja untuk penjelasan kalian nanti ya. Terus kita akan simpulkan bahwa grafik fungsi trigonometri itu untuk membuat yang kompleks itu kalian harus tahu dasarnya dulu, yaitu sin X dan cos X. Jadi bedanya tadi, ketika amplitudenya itu ada atau tidak sama dengan 1, berarti grafiknya itu tinggal dikalikan dari grafik dasarnya. Jadi kayak yang Y sama dengan 3 sin X. Nah, kalian udah tahu nih 3 sin X tuh. Nah, tinggal titik-titik yang ada di 3 sin X itu dikalikan 3 aja di gambar yang nanti kalian hubungkan tuh kayak gitu. Kalau yang ini tadi yang cos 2X, nah ini ternyata bedanya ada di sudut, dia lebih rapat ya ini tadi ya. Nah, jadi untuk yang tabel di sini tadi sebenarnya yang tabel 2X ini sifatnya hanya pembantu, hanya membantu.
Jadi boleh kalian nulisnya ini diorek-orekan saja itu boleh, karena sudut yang akan kita pakai untuk menggambar tetap yang atas, yang X bukan yang 2. X2 X itu untuk mencari nilainya. Nah silahkan nanti dipelajari lagi. Ini materi yang terbilang paling sulit ya, karena di kelas khususnya di materi trigonometri ini paling sulit menggambar ya gitu. Oke, itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap stay at home, nggak usah kemana-mana, di rumah aja. Sekian dari saya, kurang lebihnya